Nah, oke guys, di video kali ini yang kalian lihat ini adalah komputer yang baru saja saya rakit, dan komputer ini akan ditujukan untuk mining koin XCH ya. Nah, buat teman-teman kemarin yang ada nanya itu speknya seperti apa aja. Nah, ini teman-teman saya jelasin satu-satu ya. Nah, ini untuk motherboardnya sendiri ini saya gunakan eh, ini ya yang seri B365M yang Pro 4 darinya Astrock ya. Karena di sini saya menggunakan prosesor yang Core i5. Jadi LGA-nya itu sama ya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau pakai motherboard lain itu silakan. Kalau mau di atas ini juga lebih bagus. Nah, ini Core i5 9400F. Soketnya itu 1151 ya. Nah, kemudian untuk RAM-nya ini saya menggunakan 2x8 darinya XPG. Berarti 16 GB. Tapi ini yang rainbow ya yang saya ambil yang RGB-nya. Kalian kalau misalkan nggak suka ya nggak apa-apa, itu bisa kalian ganti dengan yang non RGB, itu nggak ada masalah. Nah, karena di sini saya menggunakan yang prosesor seri F, jadi di sini saya pasang VGA apa ya ini kalau nggak salah 1050 Ti yang 4 GB. Nah, kemudian kalau power supply-nya ini saya pakai yang ini ya, OCPC 1600 watt. Nah, dan dia sudah 80 plus gold. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalau ini sih sebenarnya kebesaran ya, kalian bisa pakai yang sudah ada di komputer kalian, itu juga nggak masalah. Nah, ini satu lagi ini. Nah, kalau yang itu memang belum saya pasang karena saya lagi malas ngelepas ini ya, ngelepas power supply-nya. Soalnya nanti mau sekalian tes VGA. Nah, ini komponennya. Nah, yang paling penting itu harus kalian perhatikan adalah pemilihan prosesor. Itu usahakan ini ya, core sama threadnya itu 6, itu minimal. Nah, karena apa? Karena dia nanti bakal berpengaruh kepada atau saat ini ya, saat kalian melakukan plotting. Nah, RAM pun juga sama guys ya, usahakan minimal 16 GB atau semaksimal mungkin ya, karena dia akan yang bekerja itu prosesor dan RAM. Nah, kalau VGA itu dia nggak ngaruh ya. Nah, kemudian koneksi internet kalian itu juga harus stabil, jangan sampai putus-putus ya, karena nanti akan gagal. Nah, terus yang paling yang harus kalian perhatikan lagi itu adalah pendingin. Nah, di sini kan kalian lihat itu ada sekitar 6 kipas. Nah, itu kalian bisa pakai yang RGB atau yang non RGB, itu bebas. Yang penting itu udara yang masuk ke dalam itu bagus ya. Artinya dia bisa membantu mendinginkan suhu dari prosesor dan RAM dan komponen yang lain. Nah, lanjut di sini saya menggunakan storage-nya itu ada dua jenis, hard disk dan SSD ya. Cuman kalau yang SSD-nya ini saya pakai yang NVMe. Nah, karena kebetulan motherboardnya juga support NVMe yang ini ya. Nah, itu sudah dibalut sama ini heatsinknya, jadi biar dia nggak panas. Nah, kalau NVMe ini saya ambil yang bentar ya, saya agak lupa. Yang pasti kalau untuk kapasitasnya itu saya ambil yang 2 tera, yang 2 tera. Kalau untuk mereknya sendiri ini saya lupa ya. Nah, kalau kalian
misalkan slotnya nggak ada, slot NVMe nggak ada, ya nggak, kalian cukup pakai SSD biasa aja, itu nggak masalah. Cuman kalau ada, saya sarankan memang pakai yang NVMe, itu biar speednya itu jauh lebih cepat guys. Nah, tugas NVMe ini tugasnya untuk mempercepat plotting. Nah, jadi selain RAM sama prosesor, NVMe itu juga berpengaruh ya. Nah, kemudian satu lagi itu saya gunakan hard disk. Nah, dia di dalam casing bawah ini ya. Ini ada 2 tera. Nah, itu untuk apa ya? Temporarinya ya. Untuk filenya nanti yang bakal disimpan di hard disk. Nah, itu. Nah, kalau untuk prosesornya itu sebenarnya saya sarankan kalian pakai yang coolernya yang agak bagus ya. Kalau ini kan kebetulan saya pakai untuk sementara aja. Kalau untuk yang CPU-nya, sebenarnya ini udah ada beli, cuman dia error. Jadi pas saat dipasang di motherboard, motherboardnya itu nggak mau hidup. Jadi untuk sementara ini tidak dipasang dulu, mau diklaim dulu ya, klaim garansi. Nah, paling cuma itu aja sih sebenarnya. Kalau yang pasti ini kegedean ya, ini kegedean. Kalian bisa pakai yang secukupnya aja. Tapi kalau kalian sudah punya komputer yang minimal speknya gaming, itu sebenarnya bisa pakai. Paling kalian itu cuman perlu tambah hard disk ya. Atau kalau memang belum pakai SSD ya kalian harus upgrade ke SSD dulu. Nah itu. Nah, pakai laptop bisa nggak ya? Bisa, tetap bisa. Cuman yang paling diutamakan itu untuk prosesor itu minimal 6 core sama 6 thread, itu minimal ya. Kemudian RAM-nya 16 GB. Lalu usahakan pakai SSD. Nah, kalau bisa NVMe. Atau kalau nggak ada slotnya ya udah pakai yang SSD biasa, nggak masalah. Nah, ini masih belum dirapikan ya. Sebenarnya kalau untuk mining pakai hard disk sih ya kita cukup pakai komputer yang ada aja itu bisa. Cuma nanti yang berpengaruh nanti di ini ya, di pada saat proses plotting aja. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada proses plotting. Nah, untuk spek komputer ini untuk plottingnya itu kurang lebih sekitar 6 jam, 6 sampai 10 jam ya. Saya nggak ngitung pasti sih sebenarnya. Nah, ini udah jalan 22%. Paling nanti sore dia 100%. Nah, yang di bawah itu udah selesai di plotting, tapi sampai sekarang masih statusnya masih syncing ya. Belum sinkron. Nah, itu guys, itu aja sih yang perlu diperhatiin. Nah, kalau casing ya nggak perlu ya, tanpa casing pun sebenarnya juga bisa. Hard disk, nah untuk hard disk sendiri kalau bisa ya ambil yang speednya tinggi ya, atau kalau bisa sih minimal usahakan di 7200 rpm. Nah, tapi kalau budget kalian terbatas ya udah pakai aja yang biasa, yang 5200 rpm itu juga bisa. Yang 5000-an rpm ya, yang standarnya kan segitu. Itu nggak masalah. Tapi kalau ada uang lebih ya ambil yang speednya gede. Karena itu nanti akan berpengaruh kecepatan saat plotting sama miningnya. Nah, kalau saya sendiri sih masih pakai yang standar ya. Nah, ini guys. Ini anginnya kenceng. Nggak kenceng juga sih, cuman cukup ya. Cukup untuk menjaga suhu komponen di dalam. Nah, kira-kira kalau sekiranya masih ada yang mau ditanyain, silahkan ditanya aja. Nanti di video berikutnya saya ajarin cara ini ya, cara
instalasi software Chia-nya, sama untuk proses ini plotting, biar nanti kalian tidak salah langkah. Nah, oke guys, thank you dan bye bye.